Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dalil Pondra, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai suatu topik yang menurut saya sangat relevan untuk dibahas kita semua. Dan topik ini sangat penting untuk kita semua, dengan berjudul Mental Health is Matters. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental seperti depresi, stres, burnout, dan lain sebagainya. Seseorang yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupannya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang terhadap dirinya. Kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua. Kesehatan mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan hal yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Kesehatan mental sangat penting yang harus diperhatikan, selayaknya seperti kesehatan fisik kita sendiri. Diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berpengaruh dan saling berkaitan satu dengan lain. Tidak cuma hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi kita semua juga harus menjaga kondisi kestabilan kesehatan mental kita. Kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya turun dari garis keturunan kita. Tuntutan hidup yang berdampak pada stres berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental pada kondisi diri kita sendiri. Nah, kenapa kesehatan mental itu sangat penting buat kita? Karena kesehatan mental itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup kita sendiri. Mulai dari cara kita berkomunikasi, mulai dari cara kita berpikir, sampai kita bertindak. Saat mental kita dalam keadaan baik, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang, lebih fokus, dan bisa menjalin hubungan dengan teman yang lebih positif. Tapi jika mental kita dalam keadaan lemah atau mental kita dalam keadaan tidak sehat, itu menjadi hal-hal kecil pun bisa terasa berat buat diri kita sendiri. Contohnya ketika bangun tidur pagi rasanya enggan, ketika ngobrol sama teman sendiri menjadi malas, bahkan ketika ngobrol sama teman dekat sendiri pun rasanya menjadi malas. Kemudian seperti tugas sehari-hari yang biasanya dapat diselesaikan dengan baik, tetapi bisa terasa terbebani buat kita sendiri. Kesehatan mental itu sangat penting karena semua orang bisa mengalaminya. Gangguan mental tidak melihat usia, tidak melihat status, dan tidak melihat latar belakang kita sebagai apa. Orang yang terlihat ceria, terlihat senyum, terlihat tertawa di depan kita, tetapi mereka pun menyimpan luka dalam hati yang tidak kita terlihat. Itulah mengapa kesehatan mental sangat penting bagi kita semua. Kemudian penyebab gangguan kesehatan mental itu ada banyak faktornya. Di sini yang saya ambil cuma 3, di mana faktor psikologis itu seperti stres berat dengan masalah pekerjaan yang dihadapi, terus masalah finansial, ataupun hubungan yang bisa memicu depresi atau kecemasan pada diri sendiri. Kemudian untuk faktor sosial dan dukungan, di mana tekanan sosial atau budaya dengan norma yang berlaku atau diskriminasi serta stigma negatif mengenai kesehatan mental ini. Kemudian faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup ini dibilang sangat sederhana tapi juga sangat berpengaruh terhadap gangguan kesehatan mental kita. Contohnya seperti kurang tidur, terus pola makan yang tidak terjaga, pola makan yang kurang bergizi, dan jarang olahraga.
dan juga penggunaan gadget atau handphone yang berlebihan juga sangat berkontribusi dalam penyebab gangguan kesehatan mental. Kemudian bisa dilihat pada gambar di sini, ini dimana prevalensi gangguan kesehatan mental di dunia menurut WHO pada tahun 2022 sebesar 970 juta atau 13% di dunia orang mengalami hidup dengan gangguan kesehatan mental, di mana perempuan itu lebih sedikit banyak dibandingkan laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian prevalensi gangguan kesehatan mental di negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia, menurut Institute for Health Metrics and Evaluation. Berdasarkan data statistik dari Institute for Health Metrics and Evaluation, terdapat sekitar 11.348 kasus gangguan kesehatan mental per 100.000 penduduk di negara Indonesia. Yang artinya gangguan kesehatan mental ini sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, sehingga gangguan kesehatan mental yang terjadi itu sangat penting untuk kita bahas dan sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian stigma negatif mengenai gangguan kesehatan mental di zaman sekarang, di mana orang yang kena masalah mental berarti orang yang kurang beribadah. Orang yang kena masalah mental seperti depresi, stres, itu dibilang orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang ke psikolog atau kita datang ke psikiater, artinya orang itu mengalami gangguan jiwa atau orang bisa bilang itu gila. Sayangnya stigma itu masih masif di zaman sekarang, di zaman dimana kita sudah mulai sadar terhadap diri kita sendiri, bagaimana kondisi mental pada diri kita sendiri yang terjadi. Nyatanya masalah mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan masalah mental adalah hal yang perlu kita semua perhatikan, dan masalah mental adalah hal yang sangat serius bagi kita semua. Kemudian siapapun kita, apapun gender kita, apapun profesi kita, berapapun umur kita semua bisa mengalami masalah kesehatan mental. Kita semua hanya manusia biasa. It's really okay to not be okay. It's really okay to seeking for help. And nggak apa-apa kalau kita mengalami stres, atau kita mengalami jatuh, atau kita mengalami lelah. Dan nggak apa-apa kalau kita meminta bantuan kepada teman dekat kita sendiri untuk menghadapi masalah mental yang kita alami. Please reaching out. Kapanpun kita merasa lelah, kapanpun kita merasa jatuh, orang-orang terdekat kita pasti akan membantu kita. Mintalah bantuan terhadap teman-teman dekat sekitar kita. Dan jangan lupa, kesehatan mental adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan kita semua. Kemudian selanjutnya, apa solusinya untuk mencegah dari gangguan kesehatan mental itu juga ada banyak faktornya. Yang pertama itu dimana promosi kesehatan mental dengan mengadakan kampanye nasional kesehatan mental secara rutin melalui media, televisi, dan sekolah. Kemudian dengan mengembangkan aplikasi atau platform edukatif berbasis digital untuk membangun literasi kesehatan jiwa. Kemudian dalam pencegahan gangguan mental itu seperti solusinya dengan menyediakan layanan screening kesehatan mental gratis di puskesmas, di sekolah, dan di kantor, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan yang komprehensif itu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja profesional melalui beasiswa pendidikan nasional, dan juga menambahkan layanan psikologi di setiap daerah puskesmas atau rumah sakit umum.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga topik ini sangat membantu dan sangat bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.